Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Masih sehat? Masih semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai salah satu negara yang ada di benua Afrika, yakni negara Mesir. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai benua Afrika, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas negara Mesir. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan persiapkan buku paket kalian, buku catatan, dan buku tulis kalian. Sekarang Bu Guru tanya, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata Mesir? Apakah itu identik dengan negara yang dimana negara itu banyak untanya? Atau piramida-piramida yang sangat besar dan terkenal? Atau sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia yang ada di Mesir? Mari kita pelajari satu persatu mengenai apa saja yang ada di negara Mesir. Mesir merupakan salah satu negara di benua Afrika yang beribu kota di Kairo. Secara astronomis, negara Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Silakan perhatikan baik-baik peta dari negara Mesir. Secara geografis, negara Mesir ini terletak di Afrika Utara. Posisi negaranya sebagian menghadap Laut Mediterania di sebelah utara dan Laut Merah. Bisa kalian cermati di layar kalian, Mediterranean Sea atau Laut Mediterania ada di sebelah utara atau di atas, dan Laut Merah atau Red Sea itu ada di sebelah kanan. Kemudian batas-batas negara Mesir. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Mediterania, sebelah barat berbatasan dengan negara Libya, sebelah selatan atau bawah layar kalian, negara Mesir berbatasan dengan negara Sudan, dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Merah. Luas wilayah Mesir ini mencapai 1.500.000 km persegi. Kemudian, pernahkah kalian mendengar kata terusan Suez? Atau apa yang kalian ketahui tentang terusan Suez? Terusan Suez atau Suez Canal. Posisi negara Mesir menjadi sangat penting karena adanya terusan Suez ini. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa jika ingin pergi ke negara-negara Asia dan Australia. Atau sebaliknya, ketika orang-orang dari Australia atau dari benua Asia menuju ke Eropa, maka akan melewati jarak tempuh yang sangat jauh. Namun dengan adanya terusan Suez ini, jarak antara Eropa dengan Asia dan Australia dapat diperpendek. Sebelum adanya terusan laut tersebut, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara di Asia dan Australia itu harus mengelilingi benua Afrika melalui pantai barat Afrika dan lautan selatan Afrika. Jarak tersebut tentunya sangat jauh dan memerlukan waktu yang sangat lama. Terusan Suez ini menghubungkan antara Laut Tengah dengan Laut Merah. Terusan Suez diresmikan pada tahun 1869 dan dibangun atas prakarsa seorang insinyur Perancis bernama Ferdinand de Lesseps. Kita berlanjut ke iklim dari negara Mesir.
Di negara Mesir ini terdapat dua iklim, yakni iklim subtropis kering dan iklim gurun. Kemudian untuk musim di Mesir itu ada dua, yakni musim panas yang berlangsung dari Mei sampai Oktober dan musim dingin yang berlangsung dari November hingga bulan April. Perbedaan suhu antara musim panas dengan musim dingin di negara Mesir ini sangat-sangat tajam ya, tidak seperti di negara-negara tropis pada umumnya. Di daerah gurun, suhu dapat berbeda jauh antara siang dan malam. Di musim panas, siang hari itu dapat mencapai 43 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai 7 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin, suhu siang itu mencapai 18 derajat Celcius dan pada malam hari bisa mencapai 0 derajat Celcius. Curah hujan. Curah hujan di Mesir ini hanya sekitar 20-200 mm per tahun. Wilayah kering berada di bagian tengah dan selatan, sedangkan wilayah utara yang menghadap langsung ke Laut Mediterania itu curah hujannya lebih besar. Namun, secara umum, curah hujan di Mesir ini hanya 80 mm per tahun. Sekarang kita akan mengenal Sirocco dan Khamsin. Ini merupakan sebutan penduduk lokal untuk angin yang panas, kering, dan berdebu yang berhembus dari selatan atau barat daya. Angin yang kering dan panas ini, jika melewati gurun, akan membawa serta debu dan pasir. Dan suhu angin tersebut dapat mencapai 45 derajat Celcius dengan kecepatan 140 km per jam. Sekarang kita lanjut ke bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir itu merupakan gumuk pasir atau sand dunes yang terletak pada wilayah rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Secara umum, bentuk muka bumi utama negara Mesir ini ada 4. Yang pertama ada Semenanjung Sinai, ini ada di gambar kalian di pojok kanan atas. Kemudian ada gurun Libya, ada gurun Arabia, dan ada lembah Sungai Nil. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Suez. Semenanjung Sinai ini terdiri atas daratan yang tinggi dan juga pegunungan. Lalu gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar, tandus, dan bergelombang. Posisinya terletak di antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah atau Eastern Desert. Puncak tertingginya adalah Jabal Hemada dengan ketinggian 1977 meter. Selanjutnya ada gurun Libya, merupakan sebuah permukaan daratan yang tampaknya lebih rendah dari permukaan laut. Posisi gurun Libya ini berada di sebelah barat Sungai Nil. Kemudian ada lembah Sungai Nil. Ini merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena ini lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas pertanian, pusat penduduk, sumber air bersih, dan juga sumber irigasi. Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di kawasan ini. Nah, kita masuk ke Sungai Nil ya. Sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di dunia dengan panjang 5.600 km. Geologi. Kita masuk ke geologi. Mesir ini merupakan negara yang memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gitsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir ini menyediakan pasokan garam yang sangat berlimpah. Bisa dilihat di gambar di layar kalian bahwa negara Mesir ini meskipun gurun tetapi memiliki produksi garam yang sangat melimpah. Kemudian kita lanjut ke flora dan fauna.
Mesir ini tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon di daerah kering dan tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Bisa dilihat di layar kalian, ini ada dua contoh flora yang ada di Mesir, yakni papirus atau pohon lontar dan pohon palma. Kemudian ada fauna, ini faunanya ada domba, ada unta, ada pula keledai. Kemudian untuk hewan liar atau fauna liar di Mesir ada lynx, cat, ini ada kucing, sejenis kucing yang hidup di Mesir. Kemudian ada hiena dan ada juga jakal. Ada juga kambing hutan yang kita bisa temui di daerah pegunungan Sinai dan ada juga ular di daerah gurun. Selanjutnya kita masuk ke penduduk. Jumlah penduduk Mesir dapat mencapai 89,1 juta jiwa. Sekitar 43% tinggal di perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Felahin merupakan sebutan untuk para petani tradisional di Mesir. Lanjut ke kelompok penduduk Mesir. Yang pertama ada orang Nubian dengan ciri orang kulit hitam dan umumnya ada di daerah selatan. Kemudian ada orang Hemit. Orang Hemit ini memiliki ciri-ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Yang ketiga ada orang dari daerah Arab. 90% penduduk Mesir ini beragama Islam, sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Oleh karena itu, konstitusi di Mesir ini berdasarkan pada hukum Islam. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembahasan kita mengenai negara Mesir. Silahkan catat hal-hal penting di buku catatan kalian. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.